Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Eh, di sini kami akan menjelaskan tentang port USB. Lalu next. Nah, di sini ada pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian port USB, lalu yang kedua ada sejarah dan perkembangan USB, lalu yang ketiga ada kelajuan pemindahan port USB, lalu yang keempat ada sejarah versi port USB, lalu yang terakhir ada kelebihan port USB. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Fajar Ramadan. Nama saya Muhammad Hajar Firdaus. Nama saya Rianto Fikri Dayat. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian USB, port USB. Nah, apa itu port USB? Port USB adalah hubungan serial antara periferal dengan komputer. Port USB merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal atau periferal seperti scanner, printer, mouse, papan ketik atau keyboard, alat penyimpanan data atau zip drive, flash disk, kamera digital, atau perangkat lainnya ke komputer kita. Jika dibandingkan dengan parallel port dan serial port, penggunaan port USB lebih mudah dalam penggunaannya. Konektivitas antara PC dengan perangkat USB dihubungkan dengan kabel khusus. Sebuah kabel berisi 4 buah kawat menghubungkan periferal ke PC melalui port USB yang terdapat pada keduanya. Di dalam kabel tersebut, 2 kawat akan menangani transmisi data, sebuah lagi menangani ground, dan sebuah lagi memasok daya sebesar 5 volt ke periferal. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hajar Firdaus. Ya, terima kasih Fajar Ramadan. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan USB. Nah, USB atau yang lebih dikenal sebagai Universal Serial Bus adalah sebuah jalur koneksi serial elektronik yang diciptakan dengan tujuan untuk menghubungkan segala macam device yang bersifat eksternal. Nah, pada awalnya, USB diciptakan untuk menghubungkan smartphone dengan personal computer atau PC. Namun, pada akhirnya penggunaannya berkembang bahkan sampai kepada device seperti mouse, printer, speaker, MP3 player, dan lain-lain. Nah, awal kemunculan USB yaitu sekitar tahun 1995 hingga 1996. USB 1.0 yang ditawarkan kepada pengguna adalah pada kadar kelajuan hanya 1,5 Mbit sesaat kelajuan sampai rendah dan 12 Mbit sesaat untuk kelajuan tinggi. Kemudian muncul pula USB 2.0 pada April 2000 yang memperkenalkan kelajuan 480 Mbit sesat kelajuan tinggi untuk pemindahan data. Ia merupakan teknologi yang banyak kita gunakan masa kini. Teknologi USB yang paling digemari adalah teknologi USB flash drive, sebuah teknologi memori yang benar-benar ada karena kebutuhan pasar. Dengan kapasitasnya yang besar, ukuran yang kecil, serta kecepatan yang baik, USB flash drive banyak diminati oleh masyarakat. USB flash drive memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut dapat dipisahkan dalam 2 golongan, yaitu komponen yang penting dan juga komponen tambahan. Komponen yang penting yang harus ada dalam sebuah USB flash drive adalah USB connector, USB mass storage, controller device, flash memory chip, dan crystal oscillator. Komponen tambahan yaitu adanya test points, LED, unpopulated space, USB connector cover, dan juga transport ID. Komponen-komponen ini membentuk satu flash drive secara utuh. Nah, perjalanan teknologi sendiri bisa dibilang
amat cepat, mulai dari teknologi USB 1.0 sampai dengan sekarang yaitu USB 3.0, bahkan menembus ke arah WUSB atau Wireless Universal Serial Bus. Perjalanan dari versi 1.0 ke 2.0 hanya membutuhkan waktu 1 tahun. Hal ini membuktikan amat pesatnya perkembangan teknologi ini. Versi 2.0 sendiri sudah cukup memuaskan para penggemarnya. Versi 2.0 ini sering disebut sebagai high speed USB karena memiliki kecepatan transfer sebesar 480 Mbits per detik, jauh meninggalkan pendahulunya yang hanya memiliki kecepatan 12 Mbits per detik. Untuk versi 3.0 masih dalam pengembangan, dalam penelitian. Versi terbaru ini diramalkan dapat meramaikan pasar USB flash drive dan juga memberikan keuntungan yang banyak bagi teknologi informasi. Versi ini dibuat dengan harapan dapat menyaingi sebuah teknologi koneksi baru yaitu firmware dalam pengembangannya. Versi ini dikerjakan berbarengan dengan pengerjaan proyek Wireless Universal Serial Bus yang akan menghadirkan terobosan baru dalam teknologi USB. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Taufik Hidayat. Ya, terima kasih Saudara Hajar. Di sini saya akan menjelaskan kelajuan pemindahan port USB. Nah, di sini ada USB menyokong 3 kadar pemindahan data. Yang pertama, kadar kelajuan rendah, selaju 1,5 megabit sama dengan 183 KB yang biasanya digunakan oleh peranti antarmuka manusia HID seperti papan kekunci, tetikus, dan kayu bedik. Yang kedua ada kadar kelajuan penuh, itu selaju 12 megabit per second setara dengan 1,4 MB per second. Nah, kadar kelajuan penuh adalah kelajuan tertinggi USB sebelum piawaian USB 2.0 dan kebanyakan peranti jatuh ke kelajuannya penuh. Yang ketiga ada kadar kelajuan tinggi, itu selaju 450 megabit per second setara dengan 57 MB per second. Nah, yang keempat ada sejarah versi port USB. Nah, di sini ada beberapa sejarah versi port USB, diantaranya ada USB 1.0 FDR dilancarkan pada November 1995. Pada tahun yang sama, Apple juga menggunakan piawaian IEEE 1394 dikenali sebagai firmware. Nah, yang kedua, USB 1.0 itu dilancarkan pada Januari 1996. Lalu USB 1.1 dilancarkan pada September 1998. Lalu USB 2.0 itu dilancarkan pada April 2000. Ciri-ciri utama piawaian ini adalah tambahan mode kelajuan tinggi. Ini adalah revisi terkini. Nah, lalu USB 2.0 itu diperbarui pada Desember 2002. Lalu yang kelima ada kelebihan port USB. Nah, kelebihan yang dimiliki port USB diantaranya komputer bisa diposisikan menjadi sebuah host. Nah, lebih dari 127 perangkat dapat tersambung ke komputer secara langsung maupun menggunakan hub USB. Lalu kabel USB digunakan secara langsung bisa mencapai 5 meter, sedangkan jika menggunakan perangkat hub bisa mencapai 30 meter. Lalu perangkat USB bersifat hot swappable, artinya perangkat keras yang sudah menggunakan port USB bersifat plug and play. Itu kayak menghubungkan lalu menggunakan. Satu lagi yang menjadi kelebihan teknologi USB ini ialah penggunaan kuasa rendah. Nah, karena sumber kuasa luaran dan pemacu peranti individu spesifik tidak diperlukan untuk menjalankan USB. Nah, terima kasih. Sekian. Jika ada kekurangan kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.